Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan segala rezekinya. Di video kali ini saya akan mencoba untuk update cerita terbaru tentang Ethereum, yaitu Ethereum DMAX yang sedang viral di dunia cryptocurrency. Apakah itu DMAX? Oke, kita akan bahas di video ini. Check it out. Halo teman-teman semua, kita akan membahas tentang Ethereum DMAX atau penggabungan Ethereum mainnet yang menggunakan bukti kepemilikan, tapi tidak selalu demikian. Peningkatan dari mekanisme ya Proof of Work asli menjadi Proof of Stake ya, disebut DMAX. Penggabungan mengacu pada penggabungan Ethereum mainnet asli dengan blockchain Proof of Stake terpisah yang disebut rantai Bitcoin ya. Bitcoin sekarang ada sebagai satu rantai. Penggabungan mengurangi konsumsi energi Ethereum sebesar 99,95%. Oke, kita lanjut. Kapan Ethereum DMAX itu dimulai? Penggabungan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2022. Ini menyelesaikan transisi Ethereum ya ke konsensus bukti kepemilikan secara resmi, menghentikan bukti kerja dan mengurangi konsumsi energi hingga 99,95%. Masuk ke materi, apa itu DMAX atau penggabungan? Penggabungan atau DMAX adalah penggabungan dari lapisan eksekusi asli Ethereum ya, mainnet yang telah ada sejak Genesis, dengan lapisan konsensus bukti kepemilikan yang baru, rantai Bitcoin. Ini menghilangkan kebutuhan untuk penambangan insentif energi dan sebagai gantinya memungkinkan jaringan diamankan menggunakan Ethereum yang dipertaruhkan ya. Itu adalah langkah yang benar menarik dalam mewujudkan visi Ethereum lebih banyak skalabilitas, keamanan, dan keberlanjutan. Status Ethereum transaksi aplikasi kontrak saldo ya, Proof of Work ya, Proof of Stake, Bitcoin, Scan, DMAX, Sharing. Oke, kita masuk ke bagian awalnya. Bitcoin Chain dikirim secara terpisah ya dari mainnet Ethereum mainnet dengan semua akunnya ya, saldo, kontrak pintar, dan status blockchain terus diamankan dengan Proof of Work ya. Bahkan seakan Bitcoin Scan berjalan secara paralel menggunakan Proof of Stake. Penggabungan adalah ketika kedua sistem ini akhirnya bersatu ya, dan Proof of Work secara permanen diganti oleh Proof of Stake. Bayangkan ya, Ethereum adalah pesawat ruang angkasa yang diluncurkan sebelum cukup siap untuk perjalanan antara bintang ya. Dengan Bitcoin Scan, komunitas membangun mesin baru dan lambung yang diperkeras ya. Setelah pengujian yang signifikan, tiba saatnya untuk menukar mesin baru dengan yang lama di tengah penerbangan. Ini menggabungkan mesin baru yang lebih efisien ke dalam kapal yang ada, yang memungkinkannya untuk memasukkan beberapa tahun cahaya yang serius dan menghadapi alam semesta. Contohnya seperti itu ya. Penggabungan dengan mainnet, bukti kerja pengamankan Ethereum mainnet dari Genesis hingga DMAX ya. Ini memungkinkan blockchain ya. Ini memungkinkan blockchain Ethereum yang biasa kita gunakan ya untuk muncul pada Juli 2015 ya, dengan semua fitur yang sudah dikenalnya ya, transaksi, smart contract, akun, dan lain-lain. Sepanjang sejarah Ethereum, pengembang bersiap untuk transisi akhirnya dari Proof of Work ke Proof of Stake pada 1 Desember ya. Bitcoin Scan dibuat sebagai blockchain terpisah untuk mainnet berjalan secara paralel. Rantai Bitcoin ya, Bitcoin pada awalnya tidak memproses transaksi mainnet, sebaliknya itu mencapai konsensus di negara sendiri dengan menyetujui validator aktif dan saldo akun mereka. Setelah pengujian ekstensif, kini saatnya Bitcoin Scan mencapai konsensus tentang data dunia nyata. Setelah DMAX, Bitcoin Scan menjadi mesin konsensus untuk semua data ya, jaringan, termasuk transaksi lapisan, eksekusi, dan saldo akun ya. Penggabungan mewakili peralihan resmi untuk menggunakan rantai Bitcoin Scan sebagai mesin produksi blok. Penambang bukan lagi sarana untuk menghasilkan blok yang valid ya.
Sebaliknya, validator proof of stake telah mengadopsi peran ini dan sekarang bertanggung jawab untuk proses validasi semua transaksi dan mengusulkan blok. Tidak ada sejarah yang hilang dalam The Merge ya. Saat mainnet bergabung dengan rantai Beacon, ia juga menggabungkan seluruh riwayat transaksi Ethereum. Jadi transisi ke proof of stake ini mengubah cara Ether dikeluarkan ya. Pelajari lebih lanjut tentang parameter sebelum dan sudah The Merge ya. Pengguna dan pemegang menggabungkan tidak mengubah apapun untuk pemegang dan pengguna. Ini berulang ya, sebagai pengguna atau pemegang ETH atau aset digital lainnya di Ethereum, serta pemangku kepentingan yang tidak mengoperasikan simpul ya. Anda tidak perlu melakukan apapun dengan dana atau dompet Anda untuk memperhitungkan penggabungannya. ETH hanyalah ETH. Tidak ada yang namanya ETH lama atau ETH baru, ETH 1 atau ETH 2, dan dompet bekerja persis sama setelah penggabungan seperti sebelumnya. Orang-orang yang memberitahu Anda sebaiknya mungkin besar adalah penipu ya. Meskipun penukaran proof of work seluruh sejarah Ethereum secara genesis tetap utuh dan tidak berubah oleh transisi ke proof of stake ya. Dana apapun yang disimpan di dompet Anda sebelum menggabungkan akan tetap dapat diakses setelah penggabungan. Tidak ada tindakan yang diperlukan ya untuk meningkatkan di pihak Anda. Lebih lanjut tentang keamanan Ethereum ya. Operator node dan pengembang DAF mempertaruhkan operator dan menyedia node jika Anda adalah seorang staker yang menjalankan stub node Anda sendiri atau penyedia infrastruktur node. Ada beberapa hal ya yang perlu Anda perhatikan tentang The Merge. Oke, pertama, operator node dan menyedia infrastruktur yang tidak memvalidasi. Jika Anda mengoperasikan node Ethereum yang tidak memvalidasi, perubahan paling signifikan yang menyertai The Merge adalah persyaratan untuk menjalankan klien untuk kedua lapisan ekosisi dan lapisan konsensus. Kedua, DAF dan pengembangan kontrak pintar smart contract. Penggabungan dirancang untuk memiliki dampak minimal pada kontrak pintar dan pengembangan DAF. Ketiga, penggabungan dan konsumsi energi ya. Penggabungan menandai akhir dari bukti kerja untuk Ethereum dan memulai era Ethereum yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsumsi energi Ethereum turun sekitar 99,9% menjadi Ethereum sebagai blockchain hijau. Pelajari lebih lanjut tentang konsumsi energi Ethereum nanti. Penggabungan dan pensekalan ya. Penggabungan juga pengaturan panggung untuk meningkatkan skalabilitas lebih lanjut yang tidak mungkin dilakukan di bawah bukti kerja, membawa Ethereum selangkah lebih dekat untuk mencapai skala penuh keamanan dan keberlanjutan yang digaris dalam visi Ethereumnya. Nah, kesalahpahaman tentang The Merge ya. Kesalahpahaman menjalankan node membutuhkan staking 32 ETH palsu. Siapapun bebas menjalankan salinan Ethereum yang diverifikasi sendiri ya, yaitu menjalankan node tidak perlu ETH, tidak sebelum The Merge ya, tidak setelah The Merge, tidak pernah. Jadi ini sisi ke mungkin kalau banyak salah paham ya, atau mungkin sisi kurang bagusnya gitu ya. Jadi kesalahpahaman ini menggabungkan gagalan mengurangi biaya gas ya palsu. Menggabungkan ada perubahan mekanisme konsensus, bukan perluasan kapasitas jaringan, dan tidak pernah dimaksud untuk menurunkan biaya gas. Transaksi dipercepat secara substansial oleh The Merge ya. Meskipun Anda tidak perubahan, kecepatan transaksi sebagai besar sama pada lapisan 1 sekarang seperti sebelum penggabungan. Penggabungan memungkinkan penarikan taruhan. Nah, penarikan staking belum diaktifkan dengan The Merge ya. Upgrade Shanghai berikut akan memungkinkan penarikan stake nanti. Validator tidak akan menerima hadiah ETH cair apapun hingga meningkatkan Shanghai saat penarikan diaktifkan. Jadi biaya dikredit ke akun staking yang dikendalikan oleh validator tersedia segera ya. Ini kesalahpahaman mungkin saat penarikan diaktifkan semua traktor akan keluar sekaligus. Pintu keluar validator dibatasi tarifnya ya untuk alasan keamanan. Apa yang terjadi dengan ETH2? Istilah ETH2 itu sudah tidak digunakan lagi ya. Setelah menggabungkan ETH1 dan ETH2 menjadi satu rantai, tidak ada lagi kebutuhan untuk membedakan antara dua jaringan Ethereum, hanya ada di Ethereum. Ini untuk membatasi kebingungan komunitas dalam memperbarui persyaratan ini ya.
Jadi ETH1 sekarang menjadi lapisan eksekusi yang menangani transaksi dan eksekusi ya. ETH2 sekarang menjadi lapisan konsensus yang menangani konsensus bukti kepemilikan. Pembaruan terminologi ini hanya mengubah konvensi penamaan. Jadi hubungan antara peningkatan Ethereum semuanya agak saling terkait ya. Jadi mari kita tangkap bagaimana The Merge berhubung dengan peningkatan lainnya. Oke, masuk ke penggabungan dan rantai suar ya. Penggabungan memiliki adopsi formal rantai Beacon sebagai lapisan konsensus baru ke lapisan eksekusi mainnet asli ya. Sejak The Merge, validator ditugaskan untuk mengamankan Ethereum mainnet dan menambang pada proof of work tidak lagi menjadi sarana produksi blok yang valid. Sebaliknya ya, blok diusulkan dengan memvalidasi node yang telah mempertaruhkan ETH dengan imbalan hak untuk berpartisipasi dalam konsensus ya. Meningkatkan ini mengatur panggung untuk meningkatkan skalabilitas di masa mendatang termasuk sharding. Penggabungan dan peningkatan Shanghai untuk menyederhanakan dan memaksimalkan fokus pada transisi yang sukses ke Proof of Stake ya. Upgrade merge tidak menyertakan fitur tertentu yang diantisipasi seperti kemampuan untuk menarik ETH yang dipertaruhkan. Meningkatkan Shanghai direncanakan mengikuti The Merge yang akan memungkinkan kemampuan para pemangku kepentingan untuk menarik diri ya. Penggabungan dan sharding. Awalnya rencananya adalah mengerjakan sharding sebelum The Merge ya untuk mengatasi skalabilitas. Namun dengan boomingnya solusi penskalaan lapisan 2, prioritas beralih ke menukar ya, beralih ke penukaran Proof of Work or ke Proof of Stake terlebih dahulu ya. Rencana sharding berkembang pesat tetapi meningkatkan kebangkitan dan keberhasilan teknologi lapisan 2 untuk menskala eksekusi transaksi ya. Rencana sharding telah bergeser untuk menemukan cara paling optimal untuk mendistribusikan beban penyimpanan data. Panggilan komparasi dari kontrak relaf ya. Mungkinkah pertumbuhan eksponensial dalam jaringan kapasitas ini tidak akan mungkin terjadi tanpa terlebih dahulu beralih ke Proof of Stake. Jadi seperti ini ya teman-teman tentang berita terbaru tentang Ethereum ya, perubahan dari Proof of Work ke Proof of Stake. Jadi udah tidak lagi bisa mining lagi tapi menggunakan staking. Jadi itu ya teman-teman berita yang mungkin lagi hangatnya di Ethereum. Semoga bermanfaat ya. Setiap keputusan disclaimer ya, setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca ya atau tangan para pemain ya. Pastikan teman-teman untuk menganalisis sebelum membeli dan menjual kripto terlebih dahulu ya, sebelum teman-teman melangkah ke lebih lanjut. Jadi ini berita terbaru tentang Ethereum The Merge ya. Perubahan era baru untuk blockchain terbesar kedua Ethereum. Semoga bermanfaat. Salam.